Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas Ibnu Sina dan kelas Ibnu Rushd? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat dan ceria. Allahu Akbar. Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Prepare to pray. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang silsilah anggota keluarga. Lebih tepatnya, kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam keluarga. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang silsilah anggota keluarga. Nah, kalian pernah lihat kan gambar bagannya pada buku tematik sebelumnya? Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada ayah, ada ibu, adik, kakak, dan sepupu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang istilah-istilah tentang kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Yuk, kita mulai belajar. Nah, ini ada gambar kakek dan gambar nenek. Kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah atau ibu. Kemudian nenek. Nenek adalah orang tua perempuan dari ayah atau ibu kalian. Selanjutnya ada paman dan bibi. Paman adalah adik atau kakak laki-laki dari ayah atau ibu kalian. Kemudian ada bibi. Bibi adalah adik atau kakak perempuan dari ayah atau ibu kalian. Selanjutnya adalah sepupu. Sepupu adalah anak dari paman atau bibi kalian. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang istilah-istilah dalam keluarga, mulai dari kakek, nenek, paman, bibi, tante, om, dan sepupu. Nah, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami ya tentang istilah-istilah tersebut. Indonesia memiliki beragam macam budaya. Ada beragam macam alat musik, ada beragam macam tarian, dan ada berbagai macam masakan dari berbagai daerah. Dan terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Nah, dalam keluarga pun ada yang memiliki perbedaan suku. Misalkan contohnya, ada ayah yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian misalnya ibunya berasal dari Jawa Barat. Nah, kemudian ada lagi yang berasal dari daerah yang sama. Nah, walaupun kita berbeda, kita harus tetap saling menyayangi dan harus saling menghormati. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah tari-tarian yang berasal dari berbagai macam daerah. Nah,
Di sini Ibu menampilkan 3 gambar tarian yang berasal dari 3 daerah yang berbeda. Yang pertama ada tari topeng. Tari topeng, nah kalian lihat di situ gambarnya ada seorang penari yang sedang menari menggunakan topeng. Nah, tari topeng ini berasal dari Betawi atau dari Jakarta. Kemudian tarian yang kedua adalah tari reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Nah, kalian bisa lihat di situ gambarnya ada seorang penari yang menggunakan topeng seperti singa di atas kepalanya. Wah, luar biasa ya tarian reog ini. Nah, kemudian yang ketiga ada tari piring dari Sumatera Barat. Nah, kalian bisa lihat bagaimana gambarnya berbagai macam penari menari dengan menggunakan piring di kedua tangannya. Nah, luar biasa kan teman-teman tarian dari 3 daerah yang Ibu tampilkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke makanan khas dari Indonesia. Selanjutnya adalah makanan khas yang berasal dari Indonesia. Nah, di sini Ibu menampilkan 3 gambar dari 3 daerah yang berbeda. Yang pertama ada rendang. Nah, pasti kalian teman-teman semua sudah tahu kan rendang bagaimana rasanya? Tok margotep kan? Ya, pedas dan rasanya sangat khas dengan bumbu rempah-rempah yang sangat banyak. Nah, ini berasal dari Padang atau Sumatera Barat. Makanan ini terkenal sampai ke luar negeri loh teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada kerak telur yang berasal dari Betawi atau Jakarta. Nah, kalian bisa lihat bagaimana gambarnya seperti telur dadar ya. Nah, kerak telur sendiri ini terbuat dari nasi, kemudian ada parutan kelapanya, ada bawang, ada telur pastinya. Nah, ini dibuatnya tidak menggunakan minyak teman-teman, makanya disebut kerak telur ya. Nah, kemudian ada pempek. Nah, pempek di sini berasal dari Palembang. Ini makanan yang sangat enak, pasti teman-teman semua sudah pernah mencoba kan? Pempek ini terbuat dari ikan teman-teman, makanya rasanya sangat enak. Selanjutnya adalah alat musik dari berbagai macam daerah. Nah, di sini Ibu hanya menampilkan 3 alat musik yang berasal dari satu daerah saja teman-teman, yaitu berasal dari Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena Jawa Barat terkenal dengan alat musiknya yang sangat banyak dan beragam. Nah, dan ini biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada suling. Nah, suling ini dimainkannya dengan cara ditiup. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan bagaimana bunyi seruling? Oke, kemudian yang kedua ada calung. Calung ini cara memainkannya harus dipukul. Nah, calung ini terbuat dari bambu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada gendang. Gendang harus dimainkan dengan cara dipukul. Nah, itu tadi kita sudah mengenal berbagai macam budaya Indonesia, mulai dari tarian, mulai dari masakan, kemudian sampai ke alat musik. Nah, kita patut bangga nih teman-teman karena memiliki kebudayaan yang beragam berasal dari Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaganya dan melestarikannya agar tidak punah dan agar tidak dimiliki oleh negara lain. Selanjutnya adalah tempat-tempat ibadah dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Kita mengenal di Indonesia itu ada 5 agama. Yang pertama ada agama Islam,
agama Kristen atau Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di gambar yang sudah kalian lihat ini adalah gambar rumah ibadah kita umat Muslim, yaitu masjid. Kemudian yang kedua ada gereja. Gereja adalah rumah ibadah bagi agama Kristen dan Katolik. Selanjutnya ada rumah ibadah bagi agama Hindu, yaitu dinamakan pura. Ini adalah rumah ibadah vihara bagi agama Buddha. Dan yang terakhir, ini dinamakan kelenteng. Kelenteng ini rumah ibadah bagi agama Konghucu. Selanjutnya kita masuk pada materi matematika tentang satuan tidak baku. Sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar nih sama Bu Lia dan Bu Gustin waktu hari Senin yang lalu. Kita sudah belajar tentang satuan tidak baku mulai dari depa, langkah kaki, dan hasta. Nah, teman-teman juga pasti sudah mulai mengukurkan di rumah, sudah mulai mempraktikkan di rumah bagaimana cara mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah dengan depa atau dengan langkah kaki. Nah, satuan tidak baku disebut satuan tidak baku karena ukuran setiap orang yang berbeda dapat berbeda-beda ukurannya. Misalkan contohnya, misalnya Habibie mengukur meja dengan menggunakan langkah kaki. Yang diukur oleh Habibie sebanyak 10 langkah. Nah, tapi ketika diukur oleh Adinda, ternyata ukurannya berbeda. Habibie 10 langkah, ketika diukur oleh Adinda ternyata 15 langkah. Nah, itulah kenapa disebut satuan tidak baku. Nah, kita lihat di sini ada contoh satuan tidak baku. Yang pertama adalah langkah kaki. Nah, teman-teman sudah mempraktikkan kan di rumah bagaimana mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah dengan langkah kaki. Nah, setiap kalian mengukur dengan orang yang berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Apalagi jika orang tersebut memiliki tinggi badan yang berbeda, pasti langkah kaki dalam mengukur meja atau benda yang ada di sekitarnya akan berbeda pula. Nah, kemudian yang kedua ada hasta. Hasta itu dengan menggunakan lengan tangan, teman-teman. Nah, sama seperti langkah kaki. Jika lengan tangannya pendek atau lengan tangannya panjang, pasti akan berbeda hasil pengukurannya. Contoh satuan tak baku berikutnya adalah jengkal. Nah, jengkal adalah mengukur menggunakan jari tangan kita nih, teman-teman, mulai dari jempol sampai dengan jari manis kita ya, atau kelingking ya. Nah, ini juga merupakan contoh pengukuran satuan tak baku yang pasti juga akan berbeda, teman-teman, karena besar kecilnya telapak tangan akan mempengaruhi berapa besar ukuran benda yang akan kita ukur. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah depa. Nah, depa ini adalah menggunakan tangan kita ya, teman-teman. Tangan kita direntangkan dari kanan ke kiri, kemudian kita ukur benda yang ingin kita ukur dengan menggunakan depa. Nah, ini juga sama, teman-teman.
jika tangan kita panjang atau pendek pasti akan mempengaruhi berapa besar ukuran benda yang akan kita ukur. Nah, pasti ukurannya berbeda-beda teman-teman. Berbeda ketika kita mengukur dengan penggaris ya atau meteran yang ada nomornya ya. Nah, itu tadi teman-teman contoh satuan tak baku ya, mulai dari langkah kaki, kemudian ada hasta atau lengan tangan, kemudian ada jengkal dengan menggunakan jari, kemudian ada depa dengan menggunakan kedua tangan kita yang direntangkan. Nah, perhatikan teman-teman, ini adalah contoh pengukuran satuan tak baku dengan menggunakan korek api ya. Jadi kita dapat mengukur panjang menggunakan benda lain yang lebih pendek atau yang lebih panjang. Nah, misalkan di sini ibu mengambil contohnya adalah korek api untuk mengukur panjang pita. Nah, kita perhatikan di sini panjang pita merah ya sama dengan 6 korek api. Nah, kalian bisa hitung di situ ya. Ada 6 korek api ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, panjang pita merah sebanyak 6 korek api. Kemudian panjang pita biru sama dengan 5 korek api. Artinya pita merah lebih panjang dari pita biru. Nah, di sini kalian dapat mengukur panjang menggunakan benda lain yang lebih pendek. Misalnya menggunakan klip kertas, korek api, atau penghapus. Teman-teman, di sini ada dua benda yang menggunakan alat ukur yang berbeda. Untuk mengukur panjang buku, di situ menggunakan korek api. Kemudian, untuk mengukur panjang tempat pensil menggunakan penghapus. Nah, kita perhitung yuk bersama berapa panjang buku yang diukur menggunakan korek api. Kita hitung korek apinya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, panjang buku sama dengan 6 korek api. Kemudian yang kedua, ada tempat pensil yang diukur dengan menggunakan penghapus. Kita sama-sama hitung yuk penghapusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 penghapus untuk mengukur panjang tempat pensil. Nah, itu tadi teman-teman, itu adalah contoh ya mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan korek api dan penghapus. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada gambar dengan tinggi yang berbeda. Di situ ada gambar Nina, Rina, Lucy, dan Derry. Ayo kita jawab pertanyaan yang ada di sebelah kiri. Pertanyaan yang pertama, siapakah anak yang paling tinggi? Siapa ya kira-kira anak yang paling tinggi? Ya, betul sekali, anak yang paling tinggi adalah Derry. Yang kedua, siapakah anak yang lebih tinggi dari Nina? Siapa anak yang lebih tinggi dari Nina? Ya, betul teman-teman. Ada Rina dan Derry. Yang ketiga, siapakah anak yang lebih pendek dari Nina? Ya, betul sekali. Yang lebih pendek adalah Lucy. Yang keempat, siapakah anak yang paling pendek? Sudah pasti jawabannya adalah Lucy. Nah, teman-teman hebat semua bisa menjawab ya. Bisa membedakan tinggi dan pendek berdasarkan gambar.
Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir materi. Nah, tadi kita sudah banyak belajar ya, mulai dari istilah-istilah dalam keluarga, kemudian kita sudah belajar juga tentang kebudayaan Indonesia, mulai dari tarian, alat musik, masakan, sampai rumah ibadahnya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang satuan tak baku. Nah, kita juga sudah bisa membandingkan mana tinggi dan yang mana yang pendek. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu pembelajaran tematik hari ini. Dan ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Buka buku tematik 1D halaman 86, halaman 91, dan halaman 93 nomor 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video tematik hari ini. Selalu semangat ya teman-teman belajar di rumah. Semoga kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat bertemu kembali bertatap muka di sekolah kita tercinta. Kita akhiri pembelajaran tematik hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.